حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات رحمني الله وإياكم. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama jadi pandai, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Taqwa Indo Sakinah Warahmah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita diizinkan bersama untuk selalu belajar, mudah-mudahan menambah ilmu dan dimudahkan untuk beramal. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa kita termasuk yang mau belajar dan menghidupkan sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita juga tidak lupa berdoa atau mendoakan orang-orang tua kita, ayah, ibu, saudara mara, karib kerabat, sandai tolan dan sahabat, dan khususnya para guru kita, para masyayikh, para ulama yang masih hidup. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah serta ma'unah dan inayah sampai mendapatkan husnul khatimah hendaknya, amin. Dan semoga yang sudah mendahului kita, bila Allah berikan ampunan, Allah liputi dengan rahmat, dilapangkan kuburannya, dan dia hari kiamat menjadi orang-orang yang berbahagia hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-163. Qala rahimahullah, babu fadlil kabir. Babu jadi orang yang tua, artinya yang lebih tua dari kita, Allah berikan kelebihan. Dalam Islam ada adab yang harus dijaga dan diperhatikan, yaitu mendahulukan orang yang lebih tua dari kita, mendahulukan orang yang lebih tua, karena Allah SWT memberikan mereka keutamaan, memberikan mereka penghormatan, karena pertama dari sisi pengalaman hidupnya dia tentu lebih dari kita. Yang kedua,
amalnya lebih banyak dari kita. Dan kalau mereka berilmu atau belajar, tentu ilmunya lebih dalam dari kita. Berkata Imam rahimahullah ta'ala, haddatsana Ahmad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Isa, itu Ahmad ibn Isa ibn Hassan Al-Madani, sakana Mesir, aslinya Madinah tapi tinggal di Mesir, min fuqaha'i al-muslimin. Qala, dia berkata, haddatsana Abdullah ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Wahab, itu Abdullah ibn Wahab al-Qurashi Abu Muhammad al-Misri, awthaqun nas fi riwayat al-Muwatta' an al-Imam Malik, riwayat yang paling kuat dalam kitab al-Muwatta' dari Imam Malik adalah riwayat Abdullah ibn Wahab al-Misri, karena beliau juga di samping hafalan dan ilmu dan hadisnya, beliau juga salah seorang fuqaha faqih yang mewarisi mewarisi fikihnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, thiqatun faqih. Walaupun riwayat yang paling masyhur dalam kitab Al-Muwatta adalah riwayat Yahya ibn Yahya Al-Laythi Al-Andalusi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. An Abi Sakhar, dari Abu Sakhar. Abu Sakhar yaitu Humaid ibn Ziyad, Humaid ibn Ziyad al-Misri. An Ibni Qusayt, dari Ibnu Qusayt yaitu Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt al-Misri, juga thiqatun faqih. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, masyhur riwayatnya paling banyak dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang memenuhi dawawinul Islam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, man lam yarham saghirana wa ya'rif qadra kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak pula mengetahui hak orang besar di antara kami, falaysa minna, tidak termasuk golongan kami. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah ar-rahmatul muhda, rahmat yang Allah hadiahkan, rahmat yang dihadiahkan kepada umat ini secara khusus dan kepada alam semesta secara umum. Maka siapa yang mengaku menjadi pengikut Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang, maka di antara adab yang harus diperhatikannya adalah menyayangi yang kecil-kecil dan menghormati yang besar-besar. Ma'asyurul kiram, menyayangi yang kecil, menghormati yang besar. Hak orang besar itu dihormati, sekalipun kita mungkin mempunyai kelebihan dari orang yang tua tersebut. Walaupun kita punya kelebihan. Tuan-tuan dan perempuan mungkin masih ingat ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berbahagia dapat doa Nabi yang mustajab untuknya. Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil.
Allah jadikanlah dia orang yang faqih agama dan ahli menafsirkan Al-Quran. Tetapi walaupun dapat doa itu dari Nabi dan sedarah dengan Nabi, Alul Abbas termasuk Alul Bait. Kalau bahasa kita sekarang Habib, Abdullah bin Abbas termasuk Habaib. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang harus dihormati oleh kita dua kali. Hormat karena senasab dengan Nabi, dan hormat dan ta'zim karena salah satu dari imam kaum muslimin. Nah, walaupun demikian, beliau tetap memberikan penghormatan kepada yang lebih tua. Disebutkan dalam riwayat hidup beliau, pernah ingin mendapatkan ilmu dari seorang sahabat yang lebih tua daripadanya. Dia yang datang ke depan rumahnya karena waktu yang tidak kondusif. Di waktu istirahat siang, dia tidak mengetuk pintu dan mengucapkan salam, tapi duduk sambil ngantuk-ngantuk pula di depan pintu, ya, menunggu sampai waktu sholat asar datang. Dia berharap, karena dulu orang-orang beriman itu tidak ada yang tidak ke masjid. Sekarang kalau zaman kita yang paling hebat imannya, sering pula tidak ke masjid sholatnya. Yang paling hebat kadang imannya tidak. Iman itu kan di sini katanya, bukan di masjid katanya. Betul juga ya. Iman itu di sini, akhi. Nabi yang bilang at-taqwa hahuna katanya. Takwa itu di sini. Siapa yang tahu? Ya, ente sering ke masjid tapi bikin dosa terus katanya. Saya tidak pernah ke masjid, lebih banyak dosanya. Allah musta'an. Ya, sama juga nyuruh wanita berjilbab, yang penting jilbabin hati dulu. Tidak perlu jilbabin kepala. Akhirnya hatinya betul-betul tertutup menerima hidayah. Kenapa? Karena sudah dijilbabin. Allah suruh jilbabin kepalanya, dia jilbabin hatinya, maka hati tertutup menerima hidayah. Allah musta'an. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang ke rumah itu, menunggu, sabar menunggu sampai datang waktu asar. Ketika ada waktu asar, dibuka pintu, terlihat oleh sahabat tersebut, subhanallah, ibnu ammi Rasulillah, anak paman Rasulullah SAW. Ini bukan di waktu Nabi masih hidup, tidak. Kalau zaman Nabi hidup, taruhlah segan ke Nabi kan. Indah. Nabi setelah wafat Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, akhirnya, kenapa halla ba'atha hatta atiyak? Kenapa tidak utus saja utusan, saya yang datang? Karena mereka paham pula menghormati keturunan atau orang yang sedarah dengan Nabi SAW. Apalagi mereka sudah tahu bahwa beliau itu didoakan oleh Rasulullah. Dan memang Abdullah bin Abbas seorang yang sangat hebat memang. Tetapi apa kata Nabi, kata Abdullah bin Abbas, hakaza umirna bi ulama'ina. Beginilah kami disuruh oleh Rasulullah, tentunya oleh Allah dan Rasul, untuk menghormati ulama-ulama kami. Dalam riwayat lain lafaznya kibarana, disuruh kami hormati orang-orang tua kami. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat, nanti dalam bab setelah ini Nabi akan sebutkan ketika terjadi pembunuhan di suatu kabilah, tiba datang anggota kabilah tersebut, ada yang paling muda di antara mereka. Dia yang pertama berbicara, kata Nabi SAW, kabir, kabir. Ya, tunggu yang besar dulu berbicara. Kita barangkali adab seperti ini sudah langka di zaman ini, karena kita ingin menampakkan kehebatan. Ya, kalau perlu yang tua itu tidak dihormati orang, kita yang dihormati yang muda ini. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seketika yang muda menghormati yang tua, yang muda ini akan ikut dihormati sekali. Tapi kita kadang-kadang tidak memahami hal itu.
Tidak memahami itu. Padahal karena kita melihat bahwa berbicara dalam majelis itu sesuatu yang mesti dan tidak boleh tidak. Padahal seperti kata Umar bin Abdul Aziz, laisa laka fi kulli la yanbaghi an yakuna laka fi kulli maqamin maqal. Kamu tidak mesti selalu ada berbicara dalam setiap majelis. Kadang orang justru dengan diam itu lebih dihormati oleh orang. Kalau kata orang lu berbicara itu apa katanya? Ada pepatah kita, diam itu emas ya, bicara itu mutiara. Ya begitu bicara makanya. Nah, diam itu emas katanya, tapi tidak ada mafhum mukhalafahnya. Ini kan mafhum sifah ghairu mu'tabar. Qila kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas, walau mungkin dia dari sisi nasab, dari sisi kedekatan dengan Rasulullah, bahkan juga ilmu, tapi dia mengatakan seperti inilah kami disuruh untuk berhadapan dengan para ulama kami. Beliau ketika diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang umurnya sebagian menyebutkan sekitar 15 tahun, tapi wallahu alam berdasarkan riwayat bahwa beliau lahir 3 tahun menjelang hijrah, kemudian Nabi wafat umurnya 3 tahun sebelum hijrah. Nabi wafat tahun berapa? 11. Berarti 10 tahun Nabi di Madinah. Kan Rabiul Awal. Antum baru kemarin Rabiul Awal lupa. Tidak ikut merayakan nampaknya tuh. Ya, sebab Nabi pasti wafatnya 12 Rabiul Awal. Tapi tidak pasti lahirnya 12 Rabiul Awal. Ala kulli hal kaum muslimin. Jadi 10 tambah 3, 13. 13. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu naik tahta berapa tahun setelah Nabi wafat? Abu Bakar berapa lama? 2 tahun saja. Serius ini. Kalau 2 tahun berarti 15 tahun umurnya ketika diangkat. Jadi mengatakan sudah berlalu waktu dulu baru diangkat, berarti 3 tahun berlalu pemerintahan Umar, dia baru diangkat jadi Dewan Penasihat. Ala kulli hal, ada yang menyebut 15, ada yang menyebut 18 tahun. Syahid, ketika dia diangkat jadi anggota Dewan Penasihat ini, dipastikan dia yang paling unjuk, yang paling muda. Dia yang paling muda. Oleh itu ayahnya memberikan nasihat emas. Memang emas itu datang dari emas juga. Permata lahir dari permata. Apa nasihat ayahnya? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara amirul mu'minin yuqarribuka ila nafsih. Saya melihat Amirul Mukminin Umar yang waktu itu menjadikan kamu orang dekatnya. Lihat, yuqarribuka ilaihi atau ila nafsih, bukan anta tataqarrabu ilaihi. Jadi bukan dia yang mendekat-dekat Umar, tapi Umar yang menjadikannya orang dekat. Makanya kaum muslimin seperti benar kata Imam Al-Ghazali rahimahullah itu, bila tanda pemimpin yang hebat itu dia dekat dengan ulama, dan tanda ulama buruk itu dia yang mendekat-dekat kepada pejabat. Nah, gimana itu sih? Ini beda, didekatkan dengan mendekat. Ya, kalau mendekat-dekat kan bahasa kita mesese. Tahu mesese? Nah, jadi dia yang mesese. Hafal gitu sih, mesese. Kalau antum ragu nanti buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, lihat nanti bab EC. Enggak ya? Tapi bukan merek rokok, jangan salah paham tuh. Nah, mesese artinya dia yang mencoba-coba mencari jalan untuk mendekati. Enggak. Ini Abdullah bin Abbas, dia yang didekatkan oleh khalifah kepadanya. Maka Umar termasuk
Bahkan Umar menjadi ikon pemerintahan yang adil, pemerintahan yang aman, pemerintahan yang sukses, pemerintahan yang sejahtera, keamanan luar biasa. Jangankan Umar ini radhiyallahu anhu, jangankan keselamatan manusia, keselamatan hewan pun dia pikirkan. Sampai dia mengatakan, wallahi inni la akhafullah ayyas'alani an syatin ta'atharat fil Iraq. Saya sungguh takut kepada Allah kalau nanti ditanya kenapa ada kambing yang terpeleset karena jalan yang tidak diperbaiki. Oh, kita Masya Allah ini. Semoga ya, jalan-jalan banyak berlubang. Yang lucu, jalan berlubang tuh ada lubang. Di lubang tuh buat pereknya. Ini para kontraktor ya, juga perlu diberikan masukan ini. Ya, ada jalan berlubang, ada galian kan. Tanda hati-hatinya pas dalam lubang itu. Dan tidak masuk, orang baru baca, oh ada lubang rupanya. Jadi kalau beri peringatan itu minimal 50 meter sebelumnya. Baru hati-hati ada galian, ada lubang, ada ini tidak. Apa namanya? Lauhahnya apa namanya? Lauhah sih. Merek, merek bukan merek apa? Tanda peringatan itu apa namanya? Rambu-rambu, rambu-rambu. Diberikan tanda bahwa bahaya ada lubang dalam lubang itu sendiri, sehingga ada masuk orang ke dalamnya, rupanya ada lubang di sini katanya, ada bacaannya. Jadi peringatan itu sebelum masuk, jangan setelah masuk. Ini setelah masuk baru ada peringatan. Allah musta'an. Tolong yang ada bikin jalan nanti yang ada lubang bikin minimal 50 meter sebelum itu, apalagi di jalur-jalur cepat. Jalur-jalur cepat itu setengah kilo harus ada peringatan sebenarnya. Ini enggak pas dalam lubang tuh. Nah, Allah musta'an. Termasuk tanda-tanda rambu-rambu yang ada, tambah U-turn itu. U-turn kalau tinggal 30 meter atau 15 meter, enggak usah kasih tanda aja lah. Tanda itu minimal setengah kilo sebelumnya, sejarak-jarak 50 meter ada tanda-tanda ini. Tanda-tanda akan ada belokan. Makanya sekarang sering terjadi kejadian kan. Baru beberapa hari yang lalu, sebelumnya. Karena U-turn-nya lurus gitu, tidak ada jalan masuk sedikit pun. Harusnya harus ada jalur masuk untuk belok itu, bukan lurus saja. Nah, kata Pak Solo jadi insinyur jadi Ustaz ya. Nyesal juga tidak jadi insinyur bangunan saya. Rencana dulu waktu SD mau itu kan, akhirnya berubah ke pondok. Akhirnya jadi insinyur mantik. Allah Ustaz. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Abdullah bin Abbas dinasihati oleh ayahnya. Inni ara amirul mu'minin yuqarribuka ila nafsi. Fahfaz anni thalatha khisal. Tolong jaga olehmu 3 akhlak ini. Yang pertama, kata beliau, la tubadir bil kalam hatta yatluba minka. Anakku, jangan engkau memulai berbicara sebelum dipersilahkan oleh Amirul Mukminin. Apa sebab? Karena dia berada di majelis senator. Nah, kalau bahasa orangnya orang-orang senior di situ. Dia yang paling muda. Makanya berbicaralah di saat diminta. Karena kalau memang kau diperlukan pasti diminta. Dan keberadaanmu di tempat itu dengan umur yang sangat muda ini karena engkau mau dibutuhkan. Oleh sebab itu tidak perlu tergesa-gesa. Ini paling enak dong bicara belakangan Ustaz ya. Dengarkan ini usulan akhirnya kita rangkum aja. Tidak ada pun usulan sebelumnya, dengan usulan orang lahir ide baru nanti itu. Jadi biasakan mendahulukan yang lebih tua. Itu bagi bentuk penghormatan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak sulit, insya Allah akan sampai juga waktunya kita jadi orang tua nanti. Kita pula yang disuruh pertama gitu. Tapi sabar di saat kita masih muda. Ya perhatikan dulu, kita tengok kiri kanan. Misalnya kalau dibuka ada sesi misalnya
sisi tanggapan dan sebagainya, biarlah tengok dulu. Kalau ada yang sekeliling yang tua-tua, tunggu mereka. Untung-untung dia sudah mewakili usulan kita, sudah apa yang kita ingin sampaikan sudah sampai, alhamdulillah selesai. Dan di sini perlu keikhlasan yang benar-benar, ma'asyarul kiram. Makanya jangan kau boleh bicara kecuali setelah dipersilahkan. Nah, Abdullah bin Abbas, madza indak? Dan inilah akhlak yang rata-rata tertanam pada anak-anak sahabat. Kisah Abdullah bin Umar ketika Nabi bertanya tentang pohon yang merupakan permisalan seorang muslim, Abdullah bin Umar tahu, tapi di situ ada Abu Bakar, ada ayahnya, ada Utsman, ada Abu Hurairah. Segan dia. Kan kira kita kan senang aja sebenarnya kan. Masya Allah, yang tua-tua aja tidak tahu, kita tahu, itu percuma aja besar kan, itu lagi ujungnya nanti. Percuma aja dewasa nggak tahu begitu. Dah, Abdullah tahan. Abdullah tahan. Karena menjaga harga diri orang-orang yang lebih tua itu lebih utamakan daripada menonjolkan kehebatan diri kita. Menjaga diri orang-orang yang tua itu lebih daripada menonjolkan kita. Karena pasti Allah berjanji, man tawadha'a lillahi rafa'ah, ma tawadha'a 'abdun lillahi illa rafa'ah. Tidak ada satupun hamba yang merendahkan diri kecuali Allah angkat. Mana yang antum diangkat Allah atau diangkat hamba Allah? Angkat hamba Allah ini lambung-lambung tinggi-tinggi, habis itu dijatuhkannya kita. Tapi kalau Allah yang angkat, tak ada yang bisa jatuhkan. Biarlah diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sini adab yang banyak terlupakan oleh orang-orang yang tidak belajar adab sebelum ilmu. Ya. Yang penting kelihatan dia berilmu, dan yang tidak atau yang seniornya kalau bisa dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hawa tersembunyi. Taib, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Kemudian juz yang pertama tadi, tidak termasuk golongan kami, orang yang tidak mencintai orang yang atau menyayangi yang lebih kecil. Ada seorang Arabi, Al-Aqra' ibn Habis, dia pernah melihat Nabi SAW mencium anaknya atau cucunya Umamah. Lalu dilihat oleh Arabi ini, ya Rasulullah, inna li asyrata aulad, saya punya 10 anak, 10 anak, ma qabbaltu minhum ahada, tidak pernah saya menciumi seorang pun dari mereka. La haula wala quwwata illa billah. Tidak pernah mencium seorang pun anaknya, anak sendiri tidak pernah ciumnya. Ini jangan-jangan istri tidak pernah juga ciumnya nih. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu Nabi katakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, menyayangi, tidak akan pula disayangi. Jelas al-jaza'u min jinsil amal. Kita kalau jarang menyayangi anak, anak pun otomatis akan menjauh dari kita. Ada pasti itu. Ya. Tidak pernah dicium sama ayahnya, gimana dia nak mencium kita? Dia takut-takut kena lampang pula nanti, salah-salah cium kan? Iya enggak? Tahu lampangnya kan? Lihat lagi KBBI, catat. Nah, kena dopak, lebih bahaya lagi ya. Itu apa yang antum paham juga? Lampang enggak, dopak tidak, tampau, tampar tahu. Alhamdulillah. Takut dia nanti kena pukul sama orang tuanya. Tetapi kalau sudah dicontohkan oleh orang tuanya mencium anaknya, maka otomatis akan disenangi. Sampai anak-anak orang lain pun, kalau kita terlihat sayang olehnya, dia akan dekat. Ya. Saya terus terang termasuk yang suka menciakkan anak-anak atau menciakkan anak-anak. Tak tahu ya. Menakut-nakuti dulu di awal-awal gitu. Menciang-ciang anak gitu. Tak tahu juga. Catat lagi ya. Banyak perbandingan kata yang tu tak tahu rupanya. Suka menciangkan anak-anak gitu.
Ya, awalnya. Apalagi anak-anak apa Afrika tuh. Nengok saya lari dia Ustaz ya. Kadang-kadang kan dengar lip raya di balan di bawah tuh dengaran bunyi lip tuh. Nah, ini biasanya anak si Anu turunnya. Saya tunggu depan lip. Tapi cara menjinakkannya mudah. Saya siapkan aja uang 2 rial waktu itu selesai itu. Nah, panggil dia. Lepas itu dia yang datang ke rumah lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi anak-anak itu tahu dia yang sayang dengan yang tidak sayang. Makanya antum kalau disapa oleh anak-anak berbahagialah, berarti mereka tahu antum sayang pada mereka. Tapi kalau ketika mereka lewat dan tidak menyapa kita, berarti mereka juga tahu ini killer bapak ini. Nah, bayang-bayangnya tidak boleh didekat, apalagi orangnya. Jadi man la yarham la yurham. Dan ini bukan orang yang termasuk umat kami, kata Nabi. Ini ma'asyarul kiram, bukan maksudnya orang kafir, tidak, tapi akhlaknya bukan akhlak umat kami, bukan akhlak kami. Di sini kita paham kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa kalau ini yang dikembangkan Nabi SAW bukan hanya bukan membatasinya dengan orang tua yang Islam saja atau anak kecil yang Islam saja. Bahkan beliau juga menghormati orang yang non muslim sekalipun kalau lebih tua umurnya. Ketika beliau berdakwah mendakwai salah seorang pentolan Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, beliau duduk dengannya dan siap beradu lutut dengannya. Oh, kita nengok dah jijik kan ya. Nah, duduk lalu dia persilahkan si Utbah berbicara dulu. Ada yang bisa kau sampaikan, silakan. Setelah selesai baru dia bilang, intahaita ya Abu Sufyan, dah selesai. Dah, alan isma' minni, tolong dengarkan apa yang akan aku sampaikan. Ya akhi, ketika kita persilahkan orang dulu berbicara dan sepuas-puasnya, dan bahkan seperti kata Abdullah bin Abbas, ma ukallimu akhi hatta usbi'ahu wajhi, saya tidak pernah berbicara dengan seorang pun kecuali saya buat dia puas melihat wajahku. Artinya apa? Fokus dengannya. Ini kan sebagian kan cakap sama kita tapi sibuk dengan ini, kita kemana-mana mukanya. Enggak, Abdullah bin Abbas enggak. Kalau ada yang bicara dengannya, saya puaskan dia dengan melihat wajahku. Maknanya apa? Seulang lagi. Sampai dia puas melihat wajahku. Apa maknanya? Serahkan wajahnya kepada orang itu. Dia fokus kepadanya. Nah, artinya serius mendengarkan pembicaraannya. Nah, Nabi SAW mendengarkan dengan seksama. Selesai. Nah, kira-kira mau tidak dia dengar setelah itu? Mau tidak? Ya, kita sendiri akhi. Kalau kita misalnya anak kita lah yang di bawah kita aja mau mendengar kita dulu, ya, mau mendengar kita dulu. Setelah itu kalau dia bicara, kira-kira kita balas dengan yang baik atau yang tidak mau dengar? Tidak, pasti kita akan sedia untuk mendengarkannya. Begitulah akhlak yang dikembangkan oleh Nabi SAW. Ya, lalu dia bacakan kepadanya ayat Al-Quranul Karim. Tapi Allah belum menghendaki dia dapat hidayah. Tetapi ini contoh yang Nabi berikan kepada kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Walaysa minna, siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak yang besar di antara kami, walaysa minna. Ini kita bicara baru dari bab menyayangi, bab menghormati dengan kata-kata, belum lagi menghormati dengan membantu menguruskan urusannya, belum lagi dengan mendahulukan makannya. Ada seorang ayah, ya, meninggal anaknya, dia tidak pernah bisa melupakannya. Gimana tidak? Bagaimana dia akan lupa? Anaknya ini tidak akan pernah tidur sebelum ayahnya dan ibunya tidur dulu. Artinya
dia yang mengamankan mereka. Dan tak akan pernah makan sebelum ayah dan emaknya makan dulu. Dan bila ayahnya nak mandi, dia sudah siapkan airnya. Bila pakaian ayah dan ibunya kotor, dia yang cucikannya. Tanpa disuruh, inisiatif sendiri. Nah, kira-kira kalau tuh punya anak seperti ini gimana? Hah? Punya istri begini gimana? Punya teman seperti ini gimana? Punya pekerja seperti ini gimana? Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini yang kadang-kadang inisiatif itu sangat penting, walaupun tidak diminta. Karena kalau diminta dulu, kita termasuk misalnya yang tak suka diperintah. Ya, kalau ada kaidah kadang ketika Ustadz Hidayat berikan nasihat pernikahan, jadi kadang-kadang suami suka memerintah, istri suka membantah. Nah, itu tidak jadi tuh. Ya, istri suka membantah karena dia tidak suka diperintah. Yang suami suka memerintah. Harusnya kalau tak suka diperintah, berinisiatif. Berinisiatif supaya tidak turun perintah. Ini tidak sudah diperintah, tidak mau inisiatif, nggak ada. Diperintah tidak suka tapi inisiatif nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Bantah. Sembarang nyuruh abang capek, saya lebih capek di rumah. Itu bahasanya. Abang capek bisa tidur setelah pulang, saya capek tidak bisa tidur, malam pun saya juga jaga anak, jaga abang lagi katanya. Ya kan, menjaga abang juga. Ya saya. Oleh sebab itu, makanya seharusnya sang istri berinisiatif ya sebelum diminta. Tahulah kalau yang namanya orang pulang kerja pasti lapar, siapkan makan. Ya, orang yang dah lama tidak jumpa pasti titik-titik, maka siapkan titik-titik. Nah, paham lah itu saya. Antum belum dewasa. Baiklah kaum muslimin, ini banyak hal-hal yang kalau diterjemahkan ini hadis ini sungguh luar biasa kaum muslimin. Intinya dalam dua kalimat pendek Nabi tegaskan, tidak termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang kecil. Di antara kecil anak buah kita, kan termasuk kecil di jabatan, dia anak buah kita. Makanya subhanallah, saya mengenal ada beberapa orang yang kaya, pengusaha, dan juga pemurah. Jadi dia bekerja itu, dia sendiri yang kerjakan. Ya, padahal bukan pekerjaannya, pekerjaan anak buahnya. Tapi karena dia sayang, ya, dia paham bekerja itu berat. Nah, kalau dibantu oleh orang pasti senang, apalagi yang membantu atasan. Yuk, dibantu orang senang kita kan, bantu teman, dibantu anak buah senang kan. Lebih senang lagi kalau dibantu oleh atasan kita. Nah, ini kaum muslimin yang muslim, atasan yang seperti ini pasti disayang. Ya, pasti disayang. Kenapa payahnya? Nampak sedikit debu, anak buah kita senasib ambil sapu selesai. Kan cuma ningkilkan debu. Ada sedikit tisu, masuk ke tong sampah selesai. Ini kadang hanya saya berhelai tisu bekas, itu sekantor ribut dulu. Siapa tadi yang acak-acak tisu di sini? La ilaha illallah. Jelas? Atau sendal yang acak yang tidak teratur di depan kantor misalnya. Itu seluruh anak buah kena marah itu. Akhirnya hari itu tidak nyaman kerja. Tidak nyaman kerja. Karena sebenarnya cukup susunnya sendiri pakai kaki kan bisa. Susun sendal pakai kaki tersinggung antum enggak kan? Kalau sendal antum saya susun pakai kaki tersinggung enggak? Tersinggung ya? Antum masya Allah sensitif sekali ya. Iya, sambil susun pakai kaki selesai, insya Allah. Dan terlihat oleh anak buah itu pelajaran lebih berharga daripada kita ambil tunjuk sini, tunjuk begini. Ini di antara cara inisiatif dari kaum muslimin muslimat sangat penting untuk ini. Ma'asyarul kiram,
Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini dan maknanya insyaallah juga sama. Haddatsana Ali. Berkata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Ali, yaitu Ali bin Abdullah bin Al-Madini. Ini Abdul Madini ini guru yang paling disenangi oleh atau disegani oleh Imam Al-Bukhari. Mastasghartu nafsi inda ahad illa inda Ibn Madini. Saya tidak pernah merasa kecil di depan siapapun kecuali di depan Ibn Madini. Rahimahullah ta'ala. Karena ilmunya lautan luas. Cuma Ibn Madini mendengar Imam Ahmad dicambuk karena mempertahankan akidahnya. Beliau komentar, ma ajladahu. Sungguh kuat Ahmad ini. Kalau sempat saya dipukul, jangankan 100 kali cambuk, sekali aja saya sudah angkat tangan. Maka Ali bin Madini termasuk yang menyerah dengan fitnah. Karena dia tidak tahan. Dia bisa saja orang kuat di ilmunya, tapi di di ketahanan tubuhnya mungkin kurang kuat. Ali bin Madini. Tapi Imam Ahmad kuat di semua sisi. Maka patut dia digelar dengan Al-Imamul Mubajjal Ahmad ibn Hanbal, Imamu Ahli Sunnah bila niza, Imam Ahli Sunnah tanpa khilaf. Ya, Imam Ahli Sunnah tanpa khilaf. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami hadis ini Sufyan, itu Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Faqihul Hijaz wa muhaddithuha. Qala haddatsana Ibnu Abi Najih. Ya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih. Dalam naskah makhtutnya tulis Ibnu Juraij. Ini juga pelajaran berharga bagi para penuduh yang kadang-kadang dengan sembarangan menuduh, memalsukan kitab-kitab ulama. Ya, sebenarnya memang wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata yang suka akan menutupi segala kekurangan, tapi mata yang tidak suka, yang tak salah pun akan dianggap salah. Jadi kalau ada perbedaan percetakan kitab, itu bukan semata-mata kelalaian muhakkik penerbit, tidak. Karena memang di naskah aslinya kadang memang tertulis seperti itu. Dan muhakkik sebagian bukan ahli di bidang itu. Ini yang paham ilmu filologi ini, ilmu tentang makhtutat manuskrip lama secara praktek dan aplikatif, bukan teori. Dia paham ini. Berapa banyak, khususnya ada penerbit di Lebanon, itu muhakkiknya banyak yang bukan ahlinya di bidang itu. Kitab fikih besar tapi ditahqiq oleh orang yang bukan ahli fikih. Kitab hadis ditahqiq oleh yang bukan ahli hadis dan seterusnya. Maka ini bukan sengaja mereka memalsukan, tapi karena memang bukan keahliannya sebenarnya. Atau bisa saja seperti itu yang ada dalam naskah. Disinilah pentingnya seorang alim, seorang muhakkik itu juga punya ilmu tentang apa yang dia tahqiq. Kalaupun tersalah kaum muslimin, tahan lisan kita menuduh orang sengaja memalsukan ulama, kecuali orang-orang yang memang dikenal suka memalsukan dan memotong-motong. Ada. Dan itu dikenal. Kalau bukan karena Allah siapkan ulama untuk meradnya, maka tidak ada yang tahu. Seperti ada nama Muhammad Zahid Al-Kautsari, kemudian Hasan Al-Saqaf dan lain-lainnya, yang sayang dia jadi rujukan bagi saudara-saudara kata di negeri ini. Itu untung ada Abdurrahman bin Yahya Al-Muallibi yang merad dalam 2 jilid besar dalam kitabnya At-Tankil dan lain-lainnya. Untung ada ulama-ulama yang membuka, karena sengaja. Beda dengan tidak sengaja. Ini sengaja memang. Dia mempelintir perkataan para ulama. Karena jangankan perkataan ulama, ayat dan hadis saja banyak yang dipelintir bukan pada tempatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah.
Tapi betul juga kata pepatah Arab, iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila seorang buruk lakunya, buruk pula dugaannya. Dia biasa memalsukan sehingga kalau orang lain dituduhnya memalsukan. Wallahul musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin, sebaiknya tahan lisan kita daripada menuduh tanpa ilmu. Lebih baik diam walaupun dianggap tidak berilmu. Dia menuduh tanpa ilmu. Sebab kata Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la an ukhti'a fis sukut ahabbu ilayya min an ukhti'a bil kalam. Saya salah karena diam lebih baik daripada salah karena berbicara. Karena kalau sudah diucapkan ada konsekuensinya. Tapi kalau belum diucapkan tidak ada konsekuensinya. Ya, sekarang antum menuduh Dasman memalsukan. Itu ada konsekuensinya nanti. Walaupun saya tidak minta tanggung jawab di dunia, di akhirat antum akan saya tuntut. Ya, karena konsekuensinya berapa banyak orang yang berpaling gara-gara tuduhan ini dari dakwah yang disampaikan. Ya Ustaz ya. Maka jangan menuduh tanpa ilmu. Tapi antum diam, tidak ada masalah. Atau antum membahas menurut ijtihad yang antum yakini, itu tidak ada masalah. Tapi membuat tuduhan dengan menyebut nama dan menyebut inisial yang hampir menyebut nama dengan tuduhan, kalau tidak benar tuduhannya, itu tanggung jawab luar biasa. Tanggung jawab luar biasa. Wallahul musta'an. Qala haddatsana Ibnu Abi Najih. Tadi dalam naskah lain disebut Ibnu Jurayj. Karena akan beda nanti antara Ibnu Jurayj dengan Ibnu Abi Najih. Ibnu Jurayj Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Jurayj al-Makki, thiqatun faqihun walakinahu mudallis. Wa awwalu man sannafa al-musnad fi Makkah. Orang yang pertama kita musnad di Makkah. Tapi kalau Ibnu Abi Najih yaitu Abdullah ibn Abi Najih, Abdullah ibn Yasar. Nama Abi Najih adalah Yasar al-Makki atau al-Madani. An Ubaidullah ibn Amir. Dari Ubaidullah ibn Amir, ini sebenarnya Abdurrahman ibn Amir, tapi disebut Ubaidullah ibn Amir. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yablughu bihi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yablughu bihi, ini salah satu sigat yang disebutkan untuk menunjukkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yablughu bihi Nabi, hadisnya dalam kata lain marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak menghormati yang besar, tidak termasuk golongan kami. Subhanallah. Beginilah Islam mengajarkan saling menghormati dan saling menyayangi. Dan ini yang diterjemahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza ra'aita fi akhika syai'an fabhath lahu 70 uzran." Kalau kau lihat pada saudaramu suatu aib dan kekeliruan, carikan dia 70 alasan ya yang membuat dia tidak bersalah dan berdosa dalam masalah itu. Mungkin karena ini, mungkin karena ini, mungkin karena ini, mungkin karena ini. Wa illam tajid, kalau tidak jumpa juga, faqul la'alla li akhi uzran la a'lamuh. Barangkali saudaraku punya alasan yang saya tidak tahu. Tapi subhanallah, ya, nampaknya kita memang perlu lagi belajar adab. Seperti kata Abdullah Mubarak, nahnu ila qalilil adab ahwaju minna ila katsiril ilmi. Kita lebih membutuhkan sedikit adab dari banyaknya ilmu. Apalagi kita kalau sudah terbukti nanti dengan tergesa-gesa, ternyata kita yang tidak paham. Ternyata kita yang tidak paham, padahal kita sudah berkoar-koar bahwa si fulan tidak paham, si fulan tidak paham, tidak mengerti dan sebagainya. Seorang ulama besar.
Saya pernah membaca kritik terhadap salah seorang ulama besar abad ini, Syekh Al-Albani. Dia salahkan Syekh menurut bahasa, dengan bahasa luar, auzubillah, juga menghina gitu, merendahkan dasar orang awam, sehingga bahasa Arabnya tidak benar, lalu disalahkan dalam 2 poin. Terpaksa saya harus mengulang kembali, yaitu meneliti secara ilmu nahwu dan saraf yang dia salahkan. Kalau dia menuduh Syekh Albani salah dalam 2 masalah, saya temukan dia dalam kritikannya itu salah dalam 3 masalah. Coba bayangkan. Nah, dia mengkritik Syekh salah dalam 2 masalah. Ternyata dia yang keliru dalam 3 masalah ditambahnya. Mulai itu kaum muslimin dan muslimat, kita juga ketika membaca kritikan orang, kita juga harus punya ketajaman analisa. Jangan langsung manggut-manggut aja. Ini enggak. Ya subhanallah, asal ada kalimat fitnah, mentang-mentang karena bahasa Arab langsung terjemah. Yang kalimat ini sebelum antum terjemahkan, dulu sudah kita lumbat sebelum antum terjemahkan dalam status sekarang itu. Ya Ustaz ya, Allah musta'an. Jadi manusia itu begitu kaum muslimin dan muslimat, karena adab yang sudah jauh daripada menghormati orang yang lebih tua, yang lebih berilmu, yang lebih tinggi, yang lebih sebagainya, sehingga terlupakan. Makanya khususnya yang begitu bersemangat untuk menjatuhkan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Tidak termasuk golongan kami yang tidak sayang pada yang kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Ma'asyiral kiram. Hadis yang ketiga dalam bab ini, qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Salam, itu Muhammad ibn Salam ibnul Faraj as-Sulami al-Bikandi. Al-Bikandi ini satu-satunya yang salam. Rata-rata biasanya adalah salam. Rata-rata adalah salam, tapi di sini adalah salam. Di antara syuyukh Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah, telah menunjukkan atau menyampaikan hadis ini kepada kami Sufyan bin Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki Imamul Hijaz fil hadits wal fiqh, an Ibni Abi Najih, dari Ibnu Abi Najih yang tersebut sanad sebelumnya, yaitu Abdullah ibn Yasar yang dikenal dengan Ibnu Abi Najih. Sami'a Ubaidullah ibn Amir, dia mendengar Ubaidullah ibn Amir yang tadi sudah disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu Abdurrahman ibn Amir, tapi sering di sana disebut Ubaidullah ibn Amir. Yuhadithu an Abdullah ibn Amr ibn al-As, menyampaikan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As al-Qurashi, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lafaz yang tadi, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif qadra kabirina falaysa minna, siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar, tidak termasuk golongan kami. Kemudian hadis yang keempat, qala wa an abdah. Ini wa an abdah ini bukan abdah, bukan syekhnya Imam Al-Bukhari, tidak, tapi ataf kepada haddatsana Muhammad ibn Salam haddatsana abdah. Jadi nasnya Syekh Imam Bukhari sini adalah Muhammad ibn Salam, tadi dari Muhammad bin Salam dari Sufyan bin Uyainah, sekarang tidak, Muhammad ibn Salam dari abdah, yaitu Abdah bin Sulaiman al-Kufi. Abdah bin Sulaiman al-Kufi an Muhammad ibn Ishaq, dari Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi al-Madani Imamul Maghazi. Ini imam dalam bab sirah nabawiyah, ini imamnya Muhammad ibn Ishaq, katibu al-Waqidi, juru tulisnya Imam Muhammad bin Umar al-Waqidi, dan dia saduqun mudallis. An Amr ibn Shu'aib, dari Amr ibn Shu'aib, itu Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari bapaknya, yaitu Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya itu Shu'aib. An jaddihi, dari datuknya. Datuknya yang mana? Datuknya Shu'aib, bukan datuknya Amr, karena datuknya Amr itu Muhammad tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Berarti yang dimaksud di sini adalah datuknya Syuaib, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kalau dikatakan datuknya Amr, berarti hadisnya munqati'. Kalau dikatakan datuknya dia itu adalah datuk Syuaib, berarti hadisnya bersambung. Dan ini yang dirajihkan oleh para ulama. Dan kalau kita lihat para ulama takhrij menhasankan hadis yang datang dari jalur Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi, berarti menunjukkan bahwa riwayat itu adalah riwayat yang sahih. Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim dari Mesir punya bahasan khusus tentang masalah ini dan juga mengatakan yang dimaksud adalah datuknya Syuaib, bukan datuknya Amr bin Syuaib an abihi an jaddih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak orang besar, orang tua kami, wa yarham saghirana, dan tidak sayang kepada anak-anak yang lebih kecil daripadanya. Maknanya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Mahmud, telah menyampaikan hadis kepada kami Mahmud, yaitu Mahmud ibn Ghailan. Mahmud ibn Ghailan thiqatun. Qala haddatsana Yazid ibn Harun, telah menyampaikan hadis kepada kami Yazid ibn Harun Al-Hammal Al-Basri, dikenal dengan ilmu dan juga sangat syadid dan sangat keras terhadap aliran menyimpang atau kepada bid'ah. Qala akhbarana Al-Walid ibn Jamil, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Al-Walid ibn Jamil, yaitu Al-Walid ibn Jamil Ad-Dimashqi Asy-Syami, anil Qasim bin Abdurrahman, dari Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami, an Abi Umamah, dari Abi Umamah Al-Ansari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Tidak termasuk golongan siapa yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak menghormati yang besar, tidak termasuk golongan kami. Hadza wallahu ta'ala alam. Dan sebagian dari hadis ini juga akan diulang oleh Imam Bukhari dalam babu ijlalil kabir, bab memuliakan orang yang lebih, orang tua. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan Allah masih beri kita kesempatan untuk sama-sama menyanjung atau sama-sama menyambung kajian kita di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu nabiyana Muhammad sallam. Kita tutup aja karena sangat jelas, tidak ada yang perlu ditanyakan. Ya, jelas sekali. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.